Kepada Bapak Prabowo, Presiden baru kami, tolong kami Pak, di Myanmar Pak, kami disekap, disiksa Pak. Tolong Pak, tolong Pak, tolong Pak, kami disekap, disiksa, disetrum. Kita dihakimi Pak, Tolong Pak, kami sudah tidak kuat di sini Pak. Ini udah 2 tahun, semua tekanan Pak, tolong Pak. Tolong Pak, segera Pak, Tolong kami Indonesia Pak, kuat tolong. Pak, tolong. Segera Pak, segera Pak, Bapak Prabowo, pimpinan DPR, semua orang-orang hebat Indonesia, tolong kami. Anak masih kecil Pak, Tolong bawang. Pak, saya Robiin Pak dari Indramayu ini, Jo dari Kalimantan, dari Bekasi Pak, Dari Semarang Pak, saya tolong Pak. Mereka tiba pada malam ini dalam 2 penerbangan. Total ada 46 yang berasal dari 9 provinsi. Mayoritas yang paling banyak itu dari Sumatera Utara, kemudian Jawa Barat, Sulawesi Utara, Jakarta, dan kemudian yang lain provinsi. Jadi ini adalah upaya yang panjang ya, dari pemerintah Indonesia untuk bisa memulangkan mereka. Sampai saat ini ya, masih ada 270 WNI lain yang masih ada di Meyawadi yang masih terus kita upayakan untuk pemulangan. Jadi malam ini kita sudah serah terimakan kepada Kementerian Sosial. Mereka nanti akan dibawa ke Rumah Perlindungan Trauma Center yang ada di Kemensos untuk dilakukan pendalaman ya, terhadap bagaimana modus-modus atau cara-cara yang dilakukan ya, sehingga mereka bisa terjebak hingga ke Meyawadi. Harapannya adalah kita bisa mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai pihak-pihak yang memberangkatkan ya, dan kita bisa melakukan penegakan hukum dengan tegas. Dari berbagai macam informasi yang kami terima, ke 46 orang ini ya, ada yang ditawari bekerja sejak dari Indonesia, kebanyakan ditawari bekerja di Thailand. Kemudian sejak ketika tiba di Thailand baru diseberangkan secara ilegal menuju ke Meyawadi melalui kota Mysore. Ada beberapa di antara mereka yang sudah pernah ya, bekerja sebelumnya di sektor judi online di Filipina, kemudian pindah ke Laos, dan kemudian akhirnya ke Meyawadi. Ada juga yang sudah bekerja di sektor judi online juga di Kamboja, dan kemudian akhirnya end up di Meyawadi. Yang paling lama ada yang sekitar sudah 2,5 tahun ada di Meyawadi, dan yang paling awal sekitar 2 minggu yang lalu baru masuk ke Meyawadi. Nah, melalui kesempatan ini kami menghimbau ya, sekali lagi bahwa hingga bulan Februari tahun 2025 total lebih ada 6.800 kasus warga negara kita yang bermasalah karena online scam sejak tahun 2020, dan angkanya masih terus meningkat. Ya, dapat kami konfirmasi bahwa dari 46 tersebut salah satunya adalah WNI dengan inisial R, mantan anggota DPRD Indramayu. Benar dia disekap. Ya, betul.
Jadi dia disekap di wilayah Palu, di dalam wilayah Myanmar. Yasmi, saya istri dari Robiin, korban TPPO yang ada di Myanmar, yang alhamdulillah saat ini dalam perjalanan pulang setelah tidak menjadi anggota dewan lagi. Suami saya kan menjadi warga sipil biasa ya, dan dia juga mencari nafkah untuk keluarganya juga kan. Nah, ada beberapa bisnis yang memang kurang jalan dan akhirnya tetap juga terganggu sama COVID nih. Nah, habis itu akhirnya tergiurlah tawaran gitu untuk pergi ke sana gitu demi bisa menghidupi kita keluarga. Ya shock dong. Otomatis saya kan yang notabene maksudnya ibu rumah tangga yang nggak bisa menghasilkan apa-apa, biasanya diberikan nafkah sama suami saya, ya saya sangat shock gitu ya. Itu, dan otomatis saya sebisa mungkin untuk melaporkan ke pemerintahan untuk bisa membebaskan suami saya gitu. Dari mana saat itu sih? Kalau suami saya dapat dari media sosial, dari Facebook tepatnya, itu juga bukan Facebooknya dia dikasih tahu sama temannya, akhirnya tergiur gitu, karena memang diiming-imingi bekerja di Thailand, bekerjanya di Thailand ya. Terus gajinya juga lumayan cukup besar gitu. Berapa dijanjikan? 16 juta per bulan dan akan diberikan cuti. Nah, satu lagi suami saya akan dibuatkan visa kerja di sana. Jadi kalau nggak salah manajer gudang ya, Bu? HRD. Yang di perusahaan kedua HP itu dirampas dan dia hanya bisa curi-curi waktu ketika dia kerja gitu, dan dia mengabarkan lewat HP kerja. Itu pun harus dia yang mengabari, bukan saya ya. Gitu. Saat awal memberikan uang, Bu, ke perusahaan itu, saat berangkat di awal itu ngasih uang? Kalau untuk di awal memang tidak, tapi dia itu berangkat dengan uang sendiri ya kan, tapi memang dijanjikan untuk dibayar yang uang 800 itu. Yang ingin kami sampaikan, kami dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah sama yang disampaikan oleh Pak Ida tadi, bahwa ini harusnya menjadi pembelajaran ke depannya, bahwa masyarakat tidak mudah tertipu dengan iming-iming apapun, apalagi sekarang ini marak rayuan-rayuan melalui media sosial yang itu seolah-olah memberikan janji-janji untuk bekerja mudah tanpa dokumen, tanpa persyaratan lengkap, bahkan tanpa kompetensi. Mereka bisa berangkat ke luar negeri dan mendapatkan gaji besar. Padahal kenyataannya mereka kemudian menjadi objek dari sasaran perdagangan orang. Nah, inilah kemudian yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat, hendaknya hati-hati ke depannya. Mudah-mudahan ini sebagai pembelajaran kita terakhir, jangan sampai ini terjadi lagi. Dengarkan berita bersuara. Klik fitur text to speech di inews.id.